Hai, aku Alvan. Selamat datang di channel Setuju. Kali ini tim Setuju akan merangkum alur cerita film The Walking Dead Part 1. Film ini dirilis tahun 2014 yang disutradarai oleh Frank Darabont. Dan pemeran utamanya yaitu Andrew Lincoln atau Rick Grimes. Tak lupa saya ingatkan, konten ini adalah konten full spoiler. Jadi konten ini full alur cerita. Sebelum cerita dimulai, ada baiknya kita intro dulu. Film ini diawali dengan percakapan asmara dua orang sheriff, yaitu Rick dan sahabatnya Shane Wallace. Shane yang jomblo menceritakan kisah asmaranya ke Rick yang sudah mempunyai istri. Karena si Shane ingin mempunyai pasangan serasi seperti Rick. Dikala pergosipan mereka, muncul notif dari kepolisian bahwa ada pengejaran seorang penjahat di sebuah daerah. Dan diminta semua sheriff yang berada di tempat yang dekat daerah tersebut untuk membantu penangkapan. Setelah sampai di tempat, Rick dan Shane memasang jebakan ban mobil untuk menghalau mobil penjahat. Holy shit. Setelah terjadi baku tembak, Rick tertembak peluru salah seorang penjahat yang tersisa di dalam mobil. Rick terbaring lemas dan harus dibawa ke rumah sakit. Ia koma dan dirawat di rumah sakit. Scene berpindah di rumah sakit. Rick saat koma. Rick hanya bisa menatap langit-langit rumah sakit yang biasa aja, dan bukan ruang VIP. Karena Rick sadar dia sudah nunggak BPJS 3 bulan. Seringkali rekan kerja sekaligus sahabatnya, yaitu Shane, menjenguknya, membawakan bunga dan mengajaknya ngobrol. Collection. Orang Indonesia kalau jenguk bawa kangguan, roti, emping. Hingga akhirnya di suatu hari Rick pun sadar dari komanya. Hal terakhir yang diingatnya adalah wajah Shane yang jomblo sedang berbicara dengannya. Dengan keadaan yang masih setengah sadar itu, Rick mencoba memanggil perawat ataupun dokter. Namun tak ada jawaban. Akhirnya Rick pun memaksakan diri untuk bangun, melepaskan segala perabotan rumah sakit yang masih menempel pada tubuhnya. Dan Rick pun memanggil-manggil suster, namun tetap tak ada jawaban. Nurse, help. Rick pun menyadari ada sesuatu yang salah. Bunga yang terakhir Shane bawa terletak di atas meja, sudah mengering dan layu. Rick pun bangun dan mencoba minum air kran. Dia minum untuk kumur-kumur mulut dia yang hambau. Rick pun tetap memaksakan diri untuk keluar kamar dan mengecek keadaan. Suasana di luar kamar sudah kacau balau, sepi, kosong, berantakan, sama kayak kalian. Rick melihat darah di mana-mana, tak ada seorang pun di sana. Dan hal yang membuat kaget adalah mendengar suara orang kena azab dari sebuah ruangan yang dirantai di depannya. Ruangan yang bertuliskan "Don't open that inside". Ya kalian ada terjemahannya di bawah itu ya, dibaca sendiri, oke? Itu pun terus didobrak dari dalam. Rick mencoba membukanya. Ia berpikir bahwa seorang dikurung di sana. Namun setiap ia memanggil orang itu, jawabannya hanyalah teriakan azab yang tak ia kenal. Rick berpikir itu bukan manusia biasa. Rick pun meninggalkan pintu azab tersebut. Sepanjang koridor rumah sakit, banyak Rick temui mayat-mayat berserakan. Dan mayat tersebut sudah tidak utuh badannya. Begitu juga di luar rumah sakit. Banyak mayat yang tergeletak di depan rumah sakit.
Semuanya sama kondisinya, pucat, kulit membusuk, koyakan di beberapa bagian tubuh, dan mata yang aneh. Kayak mata Byakugan anjing. Masih dengan kondisi yang lemah, Rick pun mencoba pulang ke rumahnya. Ia pun menemukan sepeda yang tergeletak di halaman rumah sakit. Di sampingnya terdapat mayat yang badannya hanya tinggal separuh dan koyakan di mana-mana, namun tetap masih hidup. Di sini kita harus sadar, pentingnya 4 sehat 5 sempurna harus kita lakukan. Kenapa? Agar tidak terjadi seperti dia ini. Lanjut. Rick pun ketakutan dan segera menaiki sepedanya ke rumah. Kota tempat Rick tinggal bukanlah kota yang ia kenal dulu. Kota itu menjadi kota mati dengan zombie-zombie yang berkeliaran di jalan. Sesampainya di rumah, anak dan istrinya sudah tidak ada. Tapi di sini saya jelaskan, istri dan anaknya bukan jadi zombie, tapi nanti kalian tahu sendiri. Dan pasti kesal, kenapa mereka tidak menemani Rick saat Rick sakit? Istri anjing. Keadaan rumah pun porak-poranda. Di tengah kondisi yang membingungkan itu, Rick mencoba duduk di depan halaman rumahnya. Hingga tiba-tiba seseorang memukul kepalanya dengan keras. Rick pun pingsan. Saat bangun, tangan Rick dan kakinya telah diikat oleh seorang laki-laki yang menanyakan apakah ia tergigit. Setelah laki-laki itu memastikan bahwa Rick tidak digigit, dia pun melepaskan ikatan Rick. Laki-laki tersebut bernama Morgan Jones. Ia tinggal bersama seorang anak laki-laki yang bernama Duane. Ia pun menceritakan sebuah wabah yang menimpa kota itu, hingga akhirnya melanda seluruh dunia dan membuat keadaan menjadi sekacau itu. Morgan pun menceritakan apa yang terjadi pada umat manusia, bahwa ada wabah yang apabila terkena gigitan, maka wabah tersebut akan menjangkit otak manusia. The Walkers, sebutan untuk zombie-zombie itu, kini telah menguasai jalan-jalan dan di dunia mereka. Mungkin hanya sedikit manusia yang tersisa, dan bagaimana cara untuk membunuh para Walkers. Scene berganti. 2 hari kemudian, ketika Rick merasa bahwa kondisinya telah lebih baik, Rick dibantu oleh Morgan dan Duane untuk mengecek kantor serifnya untuk mengambil beberapa persenjataan yang ada di sana. Kemudian Rick memutuskan untuk pergi dari kota itu menuju ke sebuah kota yang isunya merupakan tempat yang belum pernah terjangkit oleh para zombie, yaitu Atlanta, sebuah kota di Amerika. Rick yang telah berpakaian rapi dengan seragam serifnya, Rick membawa persenjataan lengkap dan mengendarai mobil serifnya. Akhirnya Rick berangkat ke Atlanta. Rick berpisah dengan Morgan dan Duane. Ya, susah kali nama kau. Tujuan Morgan berpisah dengan Rick karena Morgan ingin tetap survive di kota tersebut. Dan Morgan pun percaya bahwa akan ada bala bantuan datang. Tujuan lain Morgan yaitu ingin menembak istrinya yang sudah menjadi zombie. Kenapa ingin membunuh istrinya? Karena Morgan ingin istrinya tenang di alam kubur. Dengan berbekal AWM, Morgan bersiap mengeker salah satu zombie untuk memancing kerumunan zombie agar istrinya muncul di hadapannya. Seketika istrinya muncul dan Morgan bersiap untuk menembak, tapi rasa haru seorang suami dan tangis dikeluarkan oleh Morgan karena tidak tega menembak istrinya sendiri. Setelah sekian lama mengeker sampai Aing capek nungguinnya, Morgan tidak jadi menembak istrinya karena udah gemeter dan gak bisa ngeker lagi. Aduh. Scene berganti ke Rick. Rick menyadari bahwa dunianya benar-benar berubah. Tak ada satupun mobil berlalu lalang. Dalam perjalanannya, Rick mencoba menghubungi saluran radio.
Dan ada sebuah jawaban dari kumpulan orang-orang yang survive di hutan dan menjawab sebuah pesan dari Rick. Tapi ternyata saluran radio itu terputus. Dan di sini Shane masih hidup yang ingin mencoba kembali radio tersebut. Ternyata anak istri dari Rick ada di camp juga dibawa oleh Shane anjing. Dari tatapan Shane sepertinya menyukai istrinya Rick. Karena Shane sudah sekian lama Jonas dan tidak mempunyai pasangan hidup. Shane akhirnya melampiaskan ke istrinya Rick. Shane berganti ke Rick yang kebingungan karena kehabisan bensin di tengah jalan. Rick pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kuda yang ditemukannya di sebuah rumah yang penghuninya telah meninggal bunuh diri. Rick pun melanjutkan perjalanan dengan kuda itu. Sampailah Rick di Atlanta. Ternyata kabar yang menyebutkan bahwa Atlanta adalah kota yang aman adalah kebohongan besar. Kota itu tak berbeda dengan kotanya yang dulu ia tempati, yaitu kota mati. Di Atlanta, Georgia, banyak mayat yang berserakan dan ada walkers yang berkeliaran di jalan. Awalnya jumlahnya mereka sedikit, hingga akhirnya Rick berbelok di sebuah jalan dan bertemu dengan ratusan walker yang langsung mengejarnya. Rick berusaha pergi dari kawanan zombie tersebut. Tetapi kawanan zombie tersebut terlalu banyak dan sudah mengepung Rick dari segala arah. Dengan seketika, zombie itu langsung mengepung Rick. Ia pun panik, kudanya pun menjatuhkan Rick. Rick segera berlari mencari tempat perlindungan. Sementara kudanya menjadi santapan para walkers. Rick pun memilih masuk ke bawah kolong sebuah tank. Namun beberapa walkers tetap mengejarnya dan ingin memakannya. Tembakannya memang melumpuhkan para walkers, namun suara dari tembakan itu justru mengundang lebih banyak walkers ke arahnya. Di tengah suasana pasrah dan putus asa itu, ia menemukan pintu masuk ke dalam tank dari kolong tank itu. Tank itu kosong, hanya berisi satu buah mayat. Di saat ia memeriksa senjata apa yang terdapat pada mayat tentara itu, tiba-tiba mayat itu hidup. Namun sebelum mayat yang berubah menjadi walkers itu menggigitnya, ia terlebih dahulu menembaknya. Rick yang sendirian di dalam tank itu mendadak putus asa, hingga akhirnya terdengarlah suara dari HT yang berada dalam tank itu. Seorang pemuda ternyata melihatnya masuk ke tank itu dan ingin menyelamatkannya. Dan tomat. Ending yang bikin penasaran. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah teruslah berusaha walau banyak rintangan. Dan jangan mudah putus asa untuk apa yang akan kita capai ke depannya. Guys, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video part 2-nya. See you.